Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sentiawati dengan NIM 1901211054 dari kelas 7 TIA 02. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komputasi awan dan mereview jurnal mengenai komputasi awan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang telah diberikan pada mata kuliah komputasi awan. Baiklah, langsung saja saya mulai penjelasan mengenai komputasi awan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian cloud computing. Cloud computing dalam bahasa Indonesia adalah komputasi awan. Apabila diartikan secara sederhana adalah salah satu cara untuk mengakses data dan aplikasi yang kita miliki dari manapun dengan menggunakan jaringan internet. Cloud computing dalam artian lain merupakan layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau diakses penggunanya melalui piranti apapun didukung dengan jaringan internet. Menurut Institusi Nasional Standar dan Teknologi, definisi cloud computing adalah model untuk meningkatkan kenyamanan, memberikan on-demand akses ke jaringan terminal sumber daya cloud computing bersama yang dapat dikonfigurasi, yaitu jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang diberikan yang dapat ditetapkan dengan cepat dan dirilis dengan upaya manajemen atau interaksi penyedia layanan yang minimal. Selanjutnya, yang kedua ada karakteristik cloud computing. Menurut National Institute for Standards and Technology, dalam Williams Cloud Computing memiliki 5 karakteristik, yaitu diantaranya yang pertama ada broad network access, yaitu sebuah layanan cloud computing harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun asalkan terhubung dengan jaringan internet. Yang kedua ada on-demand self-service, yaitu sebuah layanan cloud computing harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui mekanisme yang langsung tersedia saat dibutuhkan dan campur tangan penyedia layanan yang sangat sedikit. Yang ketiga ada resource pooling, yaitu sebuah layanan cloud computing harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien. Yang keempat ada measure service, yaitu sebuah layanan cloud computing harus disediakan secara terukur. Yang kelima ada rapid elasticity, yaitu sebuah layanan cloud computing harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga ada model layanan cloud computing. Menurut NIST dalam Sarna David EY tahun 2011, model layanan cloud computing dibagi menjadi 3, yaitu diantaranya yang pertama cloud software as a service, yaitu kemampuan yang diberikan kepada konsumen dengan menggunakan aplikasi penyedia berjalan pada infrastruktur cloud. Yang kedua ada cloud platform as a service, yaitu kemampuan yang diberikan kepada konsumen dengan menggunakan aplikasi penyedia berjalan pada infrastruktur cloud, aplikasi konsumen yang dibuat atau dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman dan alat-alat yang didukung oleh provider. Yang ketiga ada cloud infrastructure as a service, yaitu kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk proses penyediaan, penyimpanan, jaringan, dan sumber daya komputasi yang mendasar di mana konsumen dapat menyebarkan dan menjalankan perangkat lunak sesuai dengan keinginan yang dapat mencakup sistem operasi dan aplikasi. Selanjutnya yang keempat yaitu model cloud computing. Ada 4 model cloud computing yang diakui NIST dalam Marx and Lozano tahun 2010, yaitu antara lain yang pertama ada private cloud, yaitu infrastruktur cloud yang digunakan hanya untuk organisasi. Yang kedua ada public cloud, yaitu infrastruktur cloud dibuat dan disediakan untuk masyarakat umum atau kelompok industri besar dan dimiliki oleh sebuah organisasi penjual layanan.
Yang ketiga, ada community cloud, yaitu infrastruktur cloud yang digunakan bersama oleh beberapa organisasi dan mendukung komunitas tertentu. Yang keempat, ada hybrid cloud, yaitu kombinasi dari 2 atau lebih cloud, private, community, atau public yang tetap entitas unik namun terikat bersama oleh teknologi standar atau kepemilikan yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi. Selanjutnya yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan cloud computing. Beberapa kelebihan dalam cloud computing diantaranya yaitu pertama, menghemat biaya investasi. Yang kedua, dapat menghemat waktu dalam arti pengguna tidak perlu memikirkan tentang penyimpanan maupun pemrosesan karena semua telah disediakan oleh provider. Sedangkan kekurangan yang terdapat pada cloud computing yaitu yang pertama, koneksi internet merupakan kewajiban dalam cloud computing karena internet merupakan satu-satunya pintu menuju cloud computing. Yang kedua, penyewa layanan cloud computing tidak memiliki akses langsung ke sumber daya dan juga mengenai kerahasiaan serta keamanan data pengguna. Yang ketiga, kualitas server juga menjadi salah satu pertimbangan sebelum menggunakan layanan cloud computing. Selanjutnya masuk ke dalam review jurnal cloud computing. Di sini saya akan mereview 5 jurnal mengenai cloud computing. Jurnal yang pertama yaitu dengan judul Implementasi Cloud Computing untuk Memaksimalkan Layanan Pariwisata. Kita masuk dalam pembahasan jurnal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang berfokus pada penerapan cloud computing untuk pemaksimalan layanan wisata di Yogyakarta di bidang teknologi informasi. Semakin pesatnya wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung di beberapa tempat wisata di Indonesia, membuat beberapa pemilik usaha wisata Indonesia berusaha agar teknologi informasi dapat diimplementasikan di tempatnya, entah dari segi promosi sampai dengan reservasi paket wisata ataupun penginapan yang dapat dilakukan secara online. Dalam memaksimalkan layanan pariwisata, kita dapat menerapkan layanan cloud computing yaitu yang berupa pemanfaatan teknologi komputasi yang berbasis internet yang menawarkan fasilitas sharing sumber daya tanpa perangkat tambahan, biaya yang lebih terjangkau dan penyimpanan data yang tidak terbatas. Adapun 4 pilihan model cloud computing yang dapat digunakan untuk memaksimalkan layanan pariwisata, yaitu diantaranya private cloud, public cloud, community cloud, dan hybrid cloud. Jurnal yang kedua dengan judul Pemanfaatan Cloud Computing pada Dunia Bisnis, Studi Literatur. Kita masuk ke dalam pembahasan jurnal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur. Semua data yang dikumpulkan berasal dari jurnal, buku, ataupun sumber lainnya. Pada saat ini, bisnis mulai bersaing secara global untuk dapat memuaskan pelanggan sehingga perusahaan membutuhkan akses informasi yang cepat dan akurat. Agar dapat mengakses informasi yang cepat, perusahaan perlu membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memerlukan modal besar. Dalam hal ini, cloud computing hadir sebagai salah satu solusi alternatif. Layanan yang disediakan oleh cloud computing diantaranya hardware, infrastruktur, platform, dan aplikasi. Cloud computing sangat bermanfaat karena dapat mengurangi biaya komputasi, meningkatkan kehandalan serta memberikan peluang yang cukup besar bagi dunia industri TIC. Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa layanan computing adalah Salesforce. Salesforce memanfaatkan teknologi computing dengan baik sehingga membuat model bisnis lebih fleksibel, lebih cepat mengetahui kebutuhan pasar dan juga konsumen karena selalu terhubung melalui akses internet dan dapat diakses sepanjang waktu. Dampak positif dari pemanfaatan TIC adalah bagi perusahaan kecil dapat bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dengan menggunakan teknologi cloud computing karena menjadi solusi untuk menghemat biaya infrastruktur TIC dalam mengembangkan usaha.
Jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Implementasi Sistem Basis Data Cloud Computing pada Sektor Pendidikan. Kita masuk dalam pembahasan jurnal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan tentang sistem basis data cloud computing serta implementasinya dan manfaat dari cloud computing. Pemanfaatan teknologi cloud computing dalam dunia pendidikan mempunyai peran penting terutama dalam aktivitas akademik. Manfaat yang akan didapat apabila cloud computing diterapkan di dunia pendidikan diantaranya aksesibilitas, yaitu data dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan jaringan internet. Skalabilitas, yaitu cloud computing dapat menambah kapasitas penyimpanan data tanpa harus membeli peralatan tambahan seperti hard disk atau semacamnya. Keamanan, penyedia layanan cloud computing menjamin keamanan data-data yang ada. Misalnya, ketika terjadi bencana alam, data yang tersimpan di cloud computing tentu saja aman meskipun hard disk atau perangkat keras mengalami kerusakan. Cloud computing penting diterapkan pada lembaga pendidikan. Pengguna teknologi berbasis cloud computing di sektor pendidikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, maka diperlukan wawasan yang lebih mengenal cloud computing bagi dosen dan mahasiswa. Manfaat cloud computing terutama bagi lembaga pendidikan diantaranya ketersediaan yang tinggi, kapasitas penyimpanan yang besar, aksesibilitas yang baik, keamanan data yang terjamin, stabilitas dan sistem yang handal, dan hemat biaya operasional. Jurnal yang keempat dengan judul Peluang dan Tantangan Penerapan Cloud Computing sebagai Solusi Automasi Kerjasama Antara Perpustakaan. Kita masuk ke dalam pembahasan jurnal. Pada jurnal ini menggunakan metode analisis deskriptif dalam pembahasannya, yaitu melakukan analisis terhadap sejumlah literatur serta sejumlah sumber data sekunder lainnya. Data-data yang diperoleh dari literatur dan sumber sekunder tersebut dihubungkan dan dibandingkan secara teoritis dengan menggunakan teori-teori yang terkait dengan implementasi cloud computing bagi perpustakaan. Dengan memanfaatkan komputasi awan, perpustakaan lebih mampu menyelenggarakan layanan dengan menerapkan prinsip-prinsip berpusat pada pengguna, terbuka dan transparan, interoperability atau kemampuan jalinan antar operasi, representatif, seimbang, dan menuju perubahan yang lebih baik. Dengan kata lain, komputasi awan membuka pintu seluas-luasnya untuk memulai era baru akses perpustakaan yang terbuka satu dengan yang lainnya, saling terhubung dan saling menjadi partner langsung dalam melaksanakan automasi perpustakaan. Perpustakaan juga bisa berbagi konten perpustakaan secara langsung, seperti koleksi buku yang dimiliki, abstrak-abstrak buku-buku bestseller, bahkan juga informasi-informasi tentang koleksi-koleksi unik dan langka yang hanya dimiliki oleh satu perpustakaan. Dengan komputasi awan, semua hal tersebut dapat didayagunakan bersama-sama dengan melakukan kerjasama berbasis cloud library. Pemanfaatan cloud library meliputi manajemen perpustakaan, pencarian koleksi, dan fitur-fitur yang terdapat pada perpustakaan anggota cloud library, kolaborasi dan pengkreasian data-data perpustakaan, terutama yang menyangkut koleksi, serta sinkronisasi dan berbagi data pada sistem cloud library. Jurnal yang kelima yaitu dengan judul Analisa Studi Literatur Manfaat Implementasi Komputasi Awan untuk Perusahaan. Kita masuk ke dalam pembahasan jurnal. Di dalam jurnal ini, metode yang dilakukan dengan membandingkan beberapa literatur. Dalam studi literatur ini dilakukan beberapa analisa jenis komputasi awan, menganalisa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi komputasi awan, melakukan studi tahapan dalam implementasi komputasi awan, studi literatur tentang pemilihan komputasi awan yang sesuai dan manfaat melakukan implementasi komputasi awan untuk perusahaan. Berdasarkan hasil analisa, perusahaan dapat mengimplementasikan jenis-jenis komputasi awan dan layanan komputasi awan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang diperlukan dalam menjalankan operasional perusahaan. Dengan mengadopsi komputasi awan, manfaat utama yang diperoleh perusahaan atau organisasi terutama adalah manfaat penghematan finansial dan efisiensi, manajemen sumber daya atau fleksibilitas dan skalabilitas sesuai dengan hasil analisa.
Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai cloud computing dan review jurnal mengenai cloud computing. Lebih dan kurangnya mengenai penyampaian kata-kata saya dalam video ini saya mohon maaf. Semoga materi yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.